Materi PJOK bab 4, renang dan HIV. Renang itu dibagi menjadi 4, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Yang pertama, gaya bebas. Apa itu renang gaya bebas? Renang gaya bebas ialah berenang di mana posisi dada menghadap ke permukaan air. Karakteristik renang gaya bebas adalah posisi badan yang berada dalam satu garis lurus dan ketika gerakan pemulihan, gerakan kedua tangan di atas permukaan air. Pada saat berenang menggunakan gaya bebas, posisi badan harus telungkup dengan sikap badan dan mendatar atau streamline. Keadaan badan harus rileks, usahakan posisi kepala, punggung, dan tungkai dapat sedatar mungkin dengan permukaan air. Dahi, bahu, tumit, dan pantat pada posisi rata-rata air. Posisi badan yang mendatar dan lurus berguna untuk memperkecil hambatan ketika berenang. Contoh renang gaya bebas. Teknik pernapasan. Pernapasan pada gaya bebas sangat mempengaruhi badan dalam streamline. Putaran kepala untuk pernapasan harus dilaksanakan dengan AXL atau sumber putaran garis panjang badan, sehingga kepala tidak akan naik terlalu tinggi dari permukaan air. Pengambilan udara dilakukan dengan mulut. Dengan kata lain, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut dengan cara memikirkan kepala ke kanan atau kiri. Dimulai setelah akhir dari gerakan tangan menarik full. Kemudian setelah istirahat, kepala segera masukkan ke dalam air dan keluarkan udara dari mulut. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya air ke hidung dan untuk mempersingkat waktu pengambilan udara karena harus dilakukan dengan cepat. 2. Gaya dada. Apa itu renang gaya dada? Renang gaya dada atau gaya katak atau yang disebut breaststroke adalah renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah kaki menendang ke arah keluar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan, kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan melaju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Contoh gerakannya adalah seperti ini. 3. Gaya kupu-kupu. Apa itu renang gaya kupu-kupu? Renang gaya kupu-kupu merupakan variasi dari renang gaya dada. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan gaya berenang paling baru. Berbeda dari renang gaya lainnya, perenang pemula yang belajar gaya kupu-kupu perlu waktu lebih lama untuk belajar koordinasi gerakan tangan dan kaki. Berenang gaya kupu-kupu juga menuntut kekuatan yang lebih besar dari berenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan. Renang tercepat pada gaya kupu-kupu dapat berenang lebih cepat dari gaya bebas. Dibandingkan dengan gaya renang lain, berenang gaya kupu-kupu tidak dapat menutupi teknik gerakan yang buruk dengan mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Contoh renang gaya kupu-kupu adalah seperti gambar berikut. Yang keempat, gaya punggung. Renang gaya punggung dimulai sejak sekitar tahun 1912. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air, sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. HIV dan AIDS. HIV dan AIDS adalah virus menular yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Human Immunodeficiency Virus. Maaf sekali lagi. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menginfeksi dan menghancurkan sel darah putih manusia, sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS merupakan bentuk lanjut dari infeksi HIV. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV.
Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.